Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa dengan saya Ibu Khairatun Nikmah dengan pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan belajar bab 1 semester 2, yakni ragam gejala sosial di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Mendeskripsikan pengertian perbedaan sosial atau diferensiasi sosial. 2. Mengetahui proses terbentuknya diferensiasi sosial. 3. Mengetahui bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Mari kita simak dengan seksama penjelasan materi selengkapnya pada video berikut ini. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di sini. Apa yang dapat kalian simpulkan? Gambar-gambar yang tertera di sini menunjukkan perbedaan-perbedaan secara horizontal. Masih ingat? Garis horizontal mewakili garis yang sejajar. Artinya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat ini sifatnya sejajar atau sama. Jadi, diferensiasi sosial adalah sebuah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Diferensiasi sosial jika di dalam masyarakat majemuk atau plural society disebut dengan kemajemukan sosial. Karena pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, klan, dan agama itu adalah bagian dari kemajemukan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pengelompokan berdasarkan profesi dan jenis kelamin disebut heterogenitas. Kemajemukan sosial atau diferensiasi sosial memiliki tanda-tandanya, yaitu perbedaan berdasarkan ciri fisik, ciri sosial, dan juga ciri budaya. Tanda yang pertama yaitu perbedaan berdasarkan ciri fisik. Diferensiasi ini timbul karena perbedaan ciri-ciri fisik tertentu, misalnya perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk rambut, bentuk mata, bentuk hidung, dan bentuk rahang. Kalian bisa lihat gambar-gambar ini. Setiap manusia pasti memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda-beda. Tanda yang kedua yaitu berdasarkan ciri sosial. Diferensiasi ini timbul karena adanya perbedaan pekerjaan yang menimbulkan perbedaan cara pandang dan pola perilaku di dalam masyarakat. Termasuk juga di dalam kategori ini adalah perbedaan peran, prestis, dan kekuasaan. Tanda yang selanjutnya yaitu berdasarkan ciri budaya. Diferensiasi budaya berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianutnya, seperti religi, sistem kekeluargaan, keuletan, dan ketangguhan. Hasil-hasil dari nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat dapat kita lihat dari pakaian, adat istiadat, bahasa, kesenian, arsitektur, dan juga agama. Ada berbagai bentuk diferensiasi sosial. Di antaranya adalah diferensiasi ras, diferensiasi suku bangsa atau etnis, klan, agama, jenis kelamin, dan profesi. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari diferensiasi ras. Ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Jika kita menyebut satu kelompok ras tertentu, maka ciri yang kita kemukakan adalah ciri fisik, bukan ciri budayanya. Secara garis besar, menurut Laplinton, manusia dibagi dalam 3 kelompok ras utama. Yang pertama, ras Mongoloid, yang berkulit kuning dan coklat. Yang kedua, ras Kaukasoid, berkulit putih. Yang ketiga, ras Negroid, berkulit hitam. Nah, ini adalah gambaran dari 3 kelompok ras utama. Orang Indonesia termasuk ke dalam ras Mongoloid, tepatnya yaitu Malayan Mongoloid.
Diferensiasi sosial selanjutnya yaitu suku bangsa atau etnis. Etnis atau suku bangsa merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Masyarakat dalam sistem kekerabatan ini tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang yang sama. Meskipun etnis tinggal berjauhan dan memiliki banyak perbedaan, mereka mempunyai persamaan berikut. Persamaan yang dimiliki adalah yang pertama, dasar kehidupan sosial yang sama. Asas yang sama dalam hak atas tanah atau hak kepemilikan tanah. Yang ketiga, asas persamaan dalam hukum adat. Dan yang keempat, memiliki suatu bentuk perserikatan dan bentuk hubungan, yaitu lembaga adat istiadat penduduk asli. Diferensiasi selanjutnya yaitu klan. Klan sering juga disebut dengan kerabat, keluarga besar, atau keluarga luas. Klan merupakan kesatuan genealogis, yaitu kesatuan ikatan darah atau keturunan yang sama, yakni dari garis keturunan. Di dalam masyarakat Indonesia, terdapat 2 klan utama. Yang pertama, klan atas dasar garis keturunan ibu disebut dengan matrilineal, contohnya di dalam masyarakat Minangkabau. Dan yang kedua, klan atas dasar garis keturunan ayah disebut dengan patrilineal, contohnya di dalam masyarakat Batak. Kita biasa menyebut klan ini dengan istilah marga. Coba kalian perhatikan gambar yang tertera. Persegi berwarna biru itu mencontohkan garis keturunan diambil dari ayah. Sehingga marga yang disematkan ke anak adalah marga yang dimiliki oleh ayah. Sedangkan lingkaran merah itu mencontohkan garis keturunan yang diambil dari ibu. Sehingga marga yang disematkan ke anak adalah marga yang dimiliki oleh ibu. Diferensiasi selanjutnya yaitu agama. Manusia pada prinsipnya adalah makhluk yang memiliki rasa kagum terhadap sesuatu yang dianggap lebih hebat dari dirinya. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, manusia kemudian memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda-beda. Keyakinan ini berkaitan dengan pengalaman hidup. Atas dasar itu, kita tidak dapat menyatakan bahwa kepercayaan atau agama jadi lebih tinggi dari kepercayaan atau agama yang lainnya. Sehingga perbedaan agama termasuk ke dalam diferensiasi, yaitu perbedaan yang sama. Karena agama memengaruhi masyarakat dan juga sebaliknya, masyarakat juga memengaruhi agama, sehingga terjadi interaksi yang dinamis. Di Indonesia, kita mengenal agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Di samping itu, ada pula keaneka kepercayaan lain, seperti keharingan, permalim, kejawen, dan sebagainya. Diferensiasi selanjutnya yaitu diferensiasi jenis kelamin atau gender. Walaupun tidak tepat diklasifikasikan atas dasar tingkatan, laki-laki berada di lapisan atas dan perempuan ada di lapisan bawah. Dalam masyarakat tertentu, jenis kelamin juga menentukan tingkatan seseorang. Misalnya, di masyarakat patrilineal, laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding perempuan. Atau sebaliknya, di masyarakat matrilineal, perempuan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Tapi, saat ini sudah banyak kaum perempuan berusaha memperjuangkan haknya dalam berbagai aspek kehidupan yang sebelumnya didominasi oleh kaum laki-laki. Atau biasa kita sebut dengan equality gender atau kesetaraan gender. Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender. Adalah suatu pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka.
Sehingga saat ini, beberapa pekerjaan yang dulu dianggap hanya boleh dikerjakan oleh laki-laki, sekarang terbuka juga untuk kaum perempuan. Sehingga terciptalah perbedaan yang sama di antara laki-laki dan juga perempuan. Diferensiasi selanjutnya yaitu diferensiasi profesi atau pekerjaan, yaitu pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan atau profesinya. Profesi biasanya berkaitan dengan suatu keterampilan khusus, misalnya profesi petani memerlukan keterampilan khusus seperti membajak dan memilih bibit unggul. Perbedaan profesi biasanya juga akan berpengaruh pada perilaku sosialnya. Namun, apapun profesi seseorang, sikap profesionallah yang akan dihargai masyarakat. Apapun pekerjaannya, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu tanggung jawab perannya di dalam masyarakat. Ibu rasa materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dan sudah Ibu paparkan mudah untuk kalian pahami. Jangan lupa untuk memberikan feedback kalian terhadap materi hari ini. Apakah kalian sudah paham atau belum? Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di Google Classroom. Insya Allah Ibu akan menjawab. Tetap semangat terus ya nak. Jangan mudah menyerah dan terus semangat belajarnya. Ibu akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.